Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya dan tetap bersemangat belajar dari rumah dengan didampingi orang tua tercinta. Nah, hari ini kita masih belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya, di subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 2 dan 3. Bagaimana anak-anak sudah siap? Oke, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini ada di sekitar kita ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Coba anak-anak perhatikan. Yang pertama adalah bernafas. Kemudian bergerak, berkembang biak, tumbuh, beradaptasi, dan memerlukan makan. Ya, kita sekarang mempelajari satu persatu. Bernafas. Apa itu bernafas? Bernafas adalah proses mengambil udara dari luar, ya, yang diambil adalah oksigen dan mengeluarkan udara, ya, dalam bentuk karbon dioksida dari dalam tubuh, ya. Jadi proses menghirup udara, menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Alat pernapasan pada makhluk hidup. Ini kucing ya nak, bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Burung bernafas dengan trakea. Sedangkan kita manusia bernafas dengan paru-paru. Makhluk hidup berikutnya adalah tumbuhan yang bernafas melalui mulut daun, disebut stomata. Ya, inilah alat pernapasan pada beberapa hewan, ya, kemudian manusia dan tumbuhan. Kita lanjut sekarang ciri yang berikutnya, yaitu bergerak. Ada yang tahu bergerak itu bagaimana ya? Oke, bergerak adalah perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Bergerak ini ya bisa kita berpindah tempat. Nah, bisa juga tempatnya tetap, tapi letaknya bisa berubah. Seperti ini, tangan Bu Okta tadi di depan. Nah, Bu Okta gerakkan ke samping. Tempatnya berubah? Iya, tapi Bu Okta tetap di sini ya nak ya. Oke, sekarang kucing bergerak dengan kakinya. Ini ikan bergerak dengan sirip dan ekor ya. Ekor ini untuk keseimbangan. Kemudian burung bergerak dengan sayap. Dia bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya itu. Kemudian ini apa nak? Cicak ya, bergerak dengan kaki. Cara geraknya merayap. Di mana? Di dinding, seperti lagu yang kemarin dipelajari ya. Cicak di dinding. Manusia, ya, di sini gambarnya adik bayi ya, bergerak dengan berjalan, merangkak, alat geraknya kaki. Kemudian tumbuhan, nah, tumbuhan itu ternyata juga bergerak, nah, tapi dia tidak berpindah tempat ya, tetap di sini. Bergeraknya bagaimana? Nah, tumbuhan bergerak ya, mengikuti arah matahari. Jadi dia pertumbuhannya itu mengikuti arah matahari. Ini adalah macam-macam gerak pada makhluk hidup. Hewan, manusia,
dan tumbuhan. Selanjutnya, ciri berkembang biak. Artinya, proses makhluk hidup baru yang dihasilkan dari makhluk hidup sebelumnya. Manusia dengan cara melahirkan ya. Hewan, nah ini dengan cara bertelur, contohnya adalah cicak, ular, ayam, burung, ya, dan masih beberapa lagi ya hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Kemudian hewan ada juga yang berkembang biak dengan beranak. Contohnya sapi, kucing, kambing, lumba-lumba. Ada lagi hewan lain yang anak-anak tahu? Oke ya. Selanjutnya, nah, cara hewan berkembang biak adalah dengan membelah diri. Contohnya adalah hewan amoeba. Ini nanti akan kalian pelajari di kelas berikutnya. Tumbuhan sekarang. Tumbuhan berkembang biak ya dengan cara, nah ini bermacam-macam ya. Pisang berkembang biak dengan anak tunas. Mangga berkembang biak dengan biji, bisa juga dengan cangkok. Nah, kalau cangkok ini berkembang biaknya dengan buatan ya, dibantu oleh manusia, mencangkok. Selanjutnya tumbuhan paku, berkembang biak dengan spora. Dan ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi-umbian. Bisa difahami ya nak? Oke, kita lanjut sekarang ciri yang berikutnya. Ada tumbuh, beradaptasi, makan. Nah, satu persatu ya. Tumbuh artinya makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuh artinya bertambah tinggi dan besar. Sedangkan berkembang artinya bertambah banyak, bertambah jumlahnya. Beradaptasi, kemampuan makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungan sekitarnya. Nah, ini adalah contoh makhluk hidup beradaptasi. Cicak. Cicak memutuskan ekor untuk mengelabui musuhnya. Namanya autotomi. Bunglon. Bunglon mengubah warnanya ya. Mengubah warna kulitnya. Mengikuti warna benda yang ditempati. Namanya mimikri. Tumbuhan. Di sini contohnya tumbuhan putri malu ya. Cara beradaptasinya adalah dengan mengatupkan daun saat disentuh. Dan kucing, hewan yang sering kita jumpai ya. Kucing bila merasa dingin, dia akan melingkarkan tubuhnya. Ini adalah bentuk makhluk hidup untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dan bertahan dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Ciri selanjutnya adalah makan. Anak tentu butuh makan ya. Demikian juga dengan hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Tumbuhan juga demikian ya. Tumbuhan juga butuh makan. Apa makanannya tumbuhan? Nah, tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Ya, bahan makanannya diambil dari karbon dioksida, bagian dari udara, dan unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Selanjutnya, unsur-unsur hara itu diserap oleh akar tumbuhan. Begitu ya, Nak? Oke, kita lanjut. Ini adalah makhluk hidup manusia, hewan, dan tumbuhan ya ini sedang disiram. Nah, tumbuhan disiram, air juga bentuk makanan ya dari tumbuhan. Di sini kuda makan rumput,
Ini teman-teman kalian ya sedang menyantap makanan. Nah, semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Allah. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Allah. Semua itu adalah karunia yang harus disyukuri. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Anak-anak tahu bunyinya sila pertama? Iya betul, ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan dengan simbol bintang. Ya. Selanjutnya, Nak. Nih, kalian perhatikan gambar. Ya. Di sini ada seorang ibu sedang menyiram tanaman. Kemudian ada beberapa ayam. Ini ayah dan anak ya, memberi makan ayam. Coba berdasarkan gambar tersebut, ada ciri makhluk hidup di dalamnya. Apa saja? Nah, ini. Yang pertama, ciri makhluk hidup yang ditunjukkan, tumbuhan memerlukan air. Kegiatan apa pada gambar? Di sini, ibu menyiram tanaman. Ya. Yang kedua, cirinya ayam memerlukan makanan. Kegiatan yang ada pada gambar, ayah dan Siti sedang memberi makan. Yang ketiga, ciri makhluk hidup, ayam berkembang biak. Nah, apa kegiatan yang ada pada gambar? Coba anak perhatikan, gambar jerami untuk ayam bertelur dan ada gambar induk ayam beserta anaknya. Nah, di sini ada jerami ya, tempat ayam bertelur. Ini adalah anak-anak ayam, menunjukkan bahwa ayam berkembang biak. Selanjutnya nomor 4, manusia berkembang biak. Ditunjukkan adanya keluarga Siti pada gambar. Ada ibu, ya, ayah dan Siti. Siti di sini adalah anak dari kedua orang tuanya. Selanjutnya, ayam memerlukan minuman. Apa yang ada pada gambar menunjukkan ayam memerlukan minum? Ini Nak, ada tempat minumnya ya. Ada tempat minumnya. Kemudian ciri hewan bergerak. Kegiatan yang ada pada gambar, ayam menuju makanan. Ya, dia berjalan menuju makanannya. Bisa dilihat nanti gambarnya di buku ya, atau anak-anak bisa menyimak kembali video pembelajaran ini. Kita lanjut menyanyikan lagu Anak Ayam. Bisa ya? Bisa. Tentu nggak asing ya dengan lagu ini, Anak Ayam. Perlu contoh? Oke. Teko, 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Teko, 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4. Mati 1, tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3. Mati 1, tinggallah 2. Teko, 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Teko, 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 2. Mati 1, tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1. Mati 1, tinggallah induknya. Nah, anak-anak tentu bisa menyanyikan lebih baik ya. Suaranya lebih merdu dari Bu Guru. Oke, tentu kalian masih ingat ya tentang panjang dan pendek bunyi pada lagu. Ditunjukkan dengan simbol apa? Ya, persegi dan persegi panjang. Ini adalah contohnya. Kalau tandanya persegi seperti ini, berarti dinyanyikan pendek.
Kalau simbolnya panjang seperti ini, ya berarti dinyanyikan panjang. Ya, silakan dicoba lagu Anak Ayam, ya. Nah, telur ayam banyak ya. Tak nanti kalian bisa menghitung di rumah ibu punya telur ayam berapa. Kalian hitung. Dan coba kalian membaca nama dan lambang bilangan. Ya, di sini ada bilangan-bilangan. Dan di sebelah kanannya adalah lambang bilangan atau cara membacanya. Kita pasangkan ya. Di sini yang pertama ada angka 1, 2, 5, 0. Bagaimana membacanya? Iya betul. 1250. Gambar kedua ya, soal kedua. Di sini ada angka 1, 0, 0, 0. Nolnya 3. Membacanya? Ya, 1000. Kita pasangkan dengan yang paling bawah. Dan yang terakhir ada angka 2, 5, 0, 0. Membacanya? Betul, 2500. Nah, bisa ya nak ya? Oke. Selanjutnya di sini ditunjukkan tentang tabel nilai tempat dari 1250. Nah, satuan yang paling kanan, kemudian puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, di sini 1250, yang belakang ini adalah satuan ya nak. Kemudian ini adalah puluhan, ini ratusan, dan yang depan sendiri ini ribuan. Di sini satuannya angka berapa? 0 ya. 0, jadi tidak ada gambarnya. Kemudian puluhannya di sini angka 5. Berarti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 puluhan. Dan ratusannya ini angka 2. Ditunjukkan oleh 2 gambar. 1, 2. Dan ribuan ya ditunjukkan oleh angka 1. Coba anak-anak. Angka 1 ya, berada pada tempat ribuan. Ini, angka 1 berada pada tempat ribuan. Sehingga nilainya, kita ulang, sehingga bernilai 1000. Ya, 1000 karena berada di ribuan. Selanjutnya, angka 2. Ini ya, angka 2 berada pada tempat ratusan. Sehingga bernilai 200. 2 pada ratusan nilainya 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan. Sehingga bernilai 50. Dan yang terakhir angka 0 berada pada tempat satuan. Sehingga nilainya 0. Ya, karena di satuan ya nilainya 0. 5 di puluhan nilainya 50. 2 di ratusan nilainya 200. 1 di ribuan nilainya 1000. Oke, coba sekarang menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Di sini ada angka 4750. Ya, tentu anak-anak bisa ya menuliskannya. 4750. Ribuan di sini ditunjukkan oleh angka 4. Ratusan ditunjukkan oleh angka 7. Puluhan ditunjukkan oleh angka 5. Satuan ditunjukkan oleh angka 0. Nah, bisa ya? Yes. Silakan anak-anak berlatih soal yang ada di buku tema. Ini nomor 1 ya nak, untuk
contoh. Anak-anak bisa melanjutkan nomor 2 dan nomor 3. Ya, silakan dilihat di tayang ini. Kemudian untuk latihan anak-anak di rumah. Oke. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya pembelajaran hari ini. Tetap semangat anak-anak belajar dari rumah. Jangan lupa sholat dan berdoa. Seperti teman kalian ini ya. Ya. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dan anak-anak bisa mengulang untuk menyaksikan, untuk menyimak kembali video pembelajaran ini. Okta cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.